Terungkap, corona telah ada di biara. Corona ternyata telah lama bersinggungan dengan para frater. Di akhir video ini kita akan berdoa bersama. Bagaimana corona bisa ada di biara? Mengapa ada corona di biara? Halo, Pace Bene. Ternyata corona telah ada di biara. Hari ini kita akan mendatangi dan menyelidiki seorang frater yang ternyata telah lama bersinggungan dengan corona. Mari kita temui dia. Virus corona dalam dunia dewasa ini memang sungguh menjadi trending. Corona yang akan kita berbincangkan dalam video ini adalah corona dalam gereja kita. Corona sendiri tidak asing dalam pemakaian bahasa gereja, berasal dari bahasa Latin, corona artinya mahkota yang menjadi bahasa resmi gereja Katolik. Ada Santa Corona yang menjadi martir dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi pada abad-abad awal. Dan Santa ini dewasa ini akhirnya dikenal sebagai pelindung dari virus corona. Kedua, ada Corona Advent. Ini kita pakai pada masa Advent dengan 4 lilin berbentuk lingkaran, 3 lilin berwarna ungu, dan 1 lilin berwarna merah jambu yang menyimbolkan pengharapan dan kegembiraan menyambut Natal. Corona yang akan kita bahas dalam video ini adalah Corona Fransiskan. Corona ini memang cukup asing bagi kalangan umat. Maka video ini bermaksud untuk mengenalkan corona ini. Mari kita gerbek frater yang sungguh bersinggungan dengan corona ini. Check it out. Corona? Ya, kita mau bicara tentang corona. Oke. Bisa masuk? Boleh lah. Wow. Corona. Kalau gitu kita cari tempat yang cocok saja ya. Oke, mari kita cari tempat. Nah, para sahabat, setelah lama mencari tempat, akhirnya kita sampai juga kembali ke kamar ini. Dan di kamar ini kita telah bersama orang terganteng di biara. Namanya siapa? Perkenalan silakan. Saya Frater Francisco Wenju. Om Yenju. Saya orang Vietnam. Vietnam, jauh-jauh dari Vietnam datang ke Indonesia. Dan seperti kita telah tahu bahwa Frater akan berbicara tentang corona. Apa itu corona? Ya, corona bukanlah virus corona. Ya, bukan virus corona, saya sudah bilang tadi. Sekarang sangat terkenal dan hot tentang virus corona. Tapi corona ini bukan virus. Corona ini merupakan salah satu devosi di
berkenankan oleh biarawan Fransiskan. Oh, berarti ini khusus Fransiskan. Ya, Corona. Corona itu khusus untuk biarawan Fransiskan. Tapi saya lihat mirip dengan Rosario. Ya, memang Sama. itu yang mirip dengan devosi Rosario yang diperkenankan oleh biarawan Dominikan. Tetapi yang bedanya adalah Rosario Corona ini terdiri dari 72 Salam Maria dan 70? ditambahkan dua Salam Maria untuk menghormati usia Bunda Maria selama hidup di dunia ini, yakni 72 tahun. Oh, nah itu dia bahwa Corona ini berbeda dengan Rosario. Corona ada 70 butir ditambah 2 Salam Maria 72 yang menyimbolkan usia Bunda Maria selama di dunia. Itu kira-kira ya Fratrio tentang Corona. Kira-kira mengapa ini menjadi devosi? Bagaimana kira-kira devosi dari Corona ini? Devosi ini dilakukan untuk menghormati 7 peristiwa sukacita Bunda Maria. Yakni pertama adalah Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Kedua adalah kunjungan ke Elizabeth saudarinya. Kunjungan Ketiga adalah kelahiran Yesus. kelahiran Yesus. Keempat adalah persembahan 3 raja. Persembahan 3 orang majus. Ya. Kelima adalah Yesus ditemukan di bait Allah. Yesus ditemukan di bait Allah. Keenam adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Dan ketujuh yang terakhir Adalah kenaikan dan pemahkotaan Bunda Maria di surga. kenaikan dan pemahkotaan Bunda Maria di surga. Berarti kurang lebih mirip dengan Rosario yang punya 5 peristiwa. Ya, Tapi ini- Corona ini punya 7 peristiwa, Ya, peristiwa 7. sukacita Bunda Maria. Nah, kita tahu bahwa devosi ini ada pada kalangan Fransiskan, tetapi tidak tertutup juga untuk semua umat beriman ya. Ya, Semua umat bisa mendoakannya. Kalau begitu, mungkin supaya umat tahu bagaimana kira-kira sejarah dari Corona ini, mengapa bisa sampai menjadi devosi. tentang sejarahnya, devosi ini bermula saat satu orang pemuda bernama Yakobus Jakobus, mau masuk Ordo Kapusin. Tetapi Fransiskan. ya, Oh ya. devosi Corona ini bermula saat seorang pemuda bernama Yakobus mau masuk Ordo Fransiskan. Yang sebelumnya setiap hari dia menghiasi patung Bunda Maria dengan karangan bunga. Oh, berarti kalau ada di patung Bunda Maria dia suka mengantar bunga begitu ya? Ya, Mengantar mawar, mengantar melati, merangkai. bunga, ya. Itu biasa. Kemudian setelah dia masuk Ordo Fransiskan, Nah, kebiasaan ini tidak diizinkan dilanjutkan lagi. Maka dia ada pikiran akan meninggal Ordo. meninggalkan bukan meninggal. Artinya bahwa ketika dia masuk biara, Ya. kebiasaannya sebelum masuk biara mengantar bunga tidak diizinkan oleh Izinkan lagi. Ordo. Oh, Makanya dia bermaksud untuk meninggalkan Ordo. oh dia ingin keluar dari Ordo Ya. Fransiskan. Tetapi sebelum dia meninggalkan Ordo, dia mau terlebih dahulu berlutut di depan patung Bunda Maria untuk berdoa. Dan pada saat itu Bunda Maria menampakkan diri dan berkata, "Tetaplah tinggal di sini dan janganlah bersedih karena engkau tidak dapat lagi merangkai bunga untuk saya. Saya akan mengajarimu bagaimana engkau setiap hari merangkai bunga-bunga mawar yang takkan layu dan akan lebih berkenan padaku dan lebih bermanfaat bagimu sendiri. Sebagai ganti untaian bunga yang bisa segera menjadi layu dan tidak bisa selalu ditemukan, engkau dapat membuatkan bagiku sebuah mahkota
dari untaian bunga doa-doamu yang akan tetap segar. Apakah itu dari Bunda Maria sendiri? Ya, itu adalah kata-kata dari Bunda Maria sendiri. Kemudian Bunda Maria meminta sang novis pada saat itu sudah menjadi seorang novis, doa 1 kali Bapa kami dan 10 kali Salam Maria, untuk menghormati 7 peristiwa sukacita yang telah disebut tadi. Maka berarti devosi ini sungguh berasal dipercaya dari perkataan Bunda Maria sendiri dan permintaannya, dan dipercaya berkenan kepada Bunda Maria. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara mendoakannya? Frater Yu mungkin bisa mempraktekannya. Ya, Frater Yu sudah langsung pakai. Tadi sudah beberapa hal tentang Corona, tapi sekarang itu yang paling penting adalah praktiknya atau doa. Ya, itu bukan hanya pengetahuan tentang Corona, tapi terlebih penting adalah penghayatan, ya. berdoa. Untuk mendoakan devosi Corona ini cukup memulainya dengan doa Bapa kami, yang diikuti dengan 10 kali doa Salam Maria. Berarti ada 7 peristiwa, 10 Salam Maria, seperti rosario kita biasa. Untuk tiap-tiap peristiwa. Kemudian tambah 2 kali Salam Maria setelah selesai 70 rosario Salam Maria. Oh, berarti total ada 72. Ya. 2 sebagai tambahan untuk menghormati usia Bunda Maria, 72 tahun tapi selama di dunia. Bizi tidak ada, hanya 70, tapi itu hanya ditambahkan. Ya, tambahkan itu dalam dua kali Salam Maria. Semacam tambahan saja. Dan terakhir tidak wajib, tapi boleh diakhiri dengan doa Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan sebagai intensi untuk Bapak Paus. Oh, berarti ada 3 tambahan lagi. Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan itu untuk intensi bagi Bapak Paus. Tetapi itu tidak wajib, itu hanya sebagai tambahan atau bisa tambah doa-doa lain. Baik, kira-kira demikian tentang Corona yang telah kita perkenalkan. Corona baru tentunya, supaya umat juga tidak hanya tahu Corona tentang virus, tentang juga Corona Advent, tetapi ada juga Corona lain yang dalam gereja kita dan iman kita. Maka sebagai akhir video, terima kasih Bang Yu atas kesempatannya. Say hello dulu untuk kamera. Terima kasih. Bahasa Vietnam bagaimana? Terima kasih. Cảm ơn. Semoga sehat-sehat di rumah. Bahasa Vietnamnya. Cầu xin cho luôn luôn được mạnh khỏe. Cầu xin cho luôn luôn được mạnh khỏe. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe jika ini sungguh bermanfaat, like dan komen. Dan dari kami, salam sehat dan baca.